Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi, keuangan, dan perbankan, khususnya perbankan syariah. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai 3 risiko unik bank syariah. Bank syariah memiliki perbedaan prinsip dalam hal operasionalnya. Nah, terkait dengan perbedaan prinsip tersebut, bank syariah juga memiliki 3 risiko unik yang kita harus pahami dan kita harus ketahui sehingga kita bisa membedakan bank syariah dan bank konvensional ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi, keuangan, dan perbankan, ya mari kita diskusikan mengenai 3 risiko unik bank syariah. Nah, kita akan diskusi 3 hal saja, jadi ringan-ringan saja. Yang pertama, apa itu manajemen risiko? Kemudian, bagaimana kita memahami syariah business risk, ya, risiko bisnis di unit syariah. Kemudian, apa keunikan dari manajemen risiko di bank syariah? Topik ini akan kita coba explore. Yang pertama adalah apa sebetulnya manajemen risiko ini? Masih banyak persepsi yang salah dari masyarakat umumnya ataupun dari para mahasiswa ya, bahwasanya risk management itu sama dengan risiko. Ya itu betul ya, bahwasanya risk management itu merupakan pengelolaan risiko. Tapi kita akan coba tanyakan dulu nih ke mahasiswa, sebetulnya risiko itu apa ya? Nah, risiko itu apa? Jadi sebetulnya nanti kita bisa membedakan mana yang disebut risiko ya, mana yang disebut dengan problem. Ya, ini kita akan coba atau yang disebut dengan ketidakpastian. Dan sebetulnya kita sehari-hari itu selalu hidup dengan risiko. Ya, seperti teman kita ini gambar ini, ya kita bisa melihat kalau ada pertanyaan ya, misalnya apakah kondisi ini termasuk risiko? Jawabannya pasti beragam. Ada yang bilang ya iya karena dia harus mengambil apel, ada 2 apel, yang satu apel yang besar itu risikonya jurang, yang satu tidak. Nah, pertanyaannya apakah kondisi ini termasuk risiko? Ya. Kemudian selanjutnya ada berapa pilihan risiko? Ya. Kemudian yang ketiga, pilihan mana yang paling berisiko atau pilihan mana yang paling tidak berisiko. Nah ini, kita dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, ya memang kita selalu menghadapi risiko. Dan bisa jadi kondisi dari rekan kita ini menghadapi risiko. Bisa jadi juga tidak. Ya, dia akan mengalami risiko bila mana memang kondisinya, sebagai contoh ya, dia berada pada kondisi yang seperti ini, kondisi matahari bersinar terik, dia baru perjalanan jauh, ya, kemudian dia menemukan 2 pohon apel. Itu akan menjadi teman kita ini akan menghadapi potensi risiko karena dia sudah kehausan. Jadi dia akan menghadapi potensi risiko ya apakah dia mengambil apel yang kecil atau apel yang besar. Tapi kalau tidak, ya artinya dia dalam perjalanan pulang biasa saja dari jalan-jalan ya, si teman ini baru berkunjung ke temannya. Nah, dia menghadapi ini bisa jadi bukan menghadapi suatu resiko, pilihan resiko ya. Nanti kita coba resiko itu apa. Jadi secara fundamental ya risiko itu kita harus pahamin dulu. Ini apa itu risiko? Itu yang pertama. Ya, jadi jangan salah dalam mendefinisikan apa itu risiko. Kemudian risiko itu baik, buruk, atau keduanya. Ya, ini jangan sampai salah juga. Apakah risiko itu berarti negatif ataukah risiko itu boleh positif atau kedua-duanya. Nah, kemudian nanti bagaimana kita mentoleransi adanya risiko. Ya, kemudian yang terakhir what risky and why ya. Apakah lebih berisiko atau mengapa gitu ya. Ini kira-kira yang perlu kita pahami terkait dengan manajemen risiko. Nah, kita coba dari definisinya dulu ya. Daripada beberapa literatur ya. Jadi risiko itu selalu disandingkan dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian. Jadi kalau ada ketidakpastian, ini berarti ada risiko. Nah, dari statement itu kita bisa melihat ya bahwasanya ketidakpastian dengan risiko itu pasti sesuatu yang berbeda ya. Oke, semua keadaan, jadi seperti tadi teman kita tadi ya, si kecil tadi itu yang ada di pohon melihat pohon apel yang apelnya ada 2, itu semua keadaan ada ketidakpastian. Ya, tetapi ya sekali lagi apakah itu satu risiko? Belum tentu ya, tidak semua kepastian itu adalah risiko. Ya, risiko. Belum tentu. Tadi kayak si teman kita tadi itu, ya dia berada di pohon itu tidak berarti
memang ada ketidakpastian, tapi itu belum tentu risiko. Paling gampang, ya paling gampang. Ini pertanyaannya ya dari gambar ini, mana yang disebut ketidakpastian, mana yang disebut risiko. Ya, ketidakpastian ini ya ketidakpastian pesawat berangkat, pesawat take off ya seperti pesawat ini ya, itu adalah dia akan menghadapi yang disebut dengan ketidakpastian. Tapikah itu apakah dapat dikatakan resiko? Nah, resiko itu adalah potensi yang bila terjadi akan menghambat tujuan. Nanti kira-kira seperti itu, ada beberapa definisi dari resiko. Jadi ketidakpastian hanya menjadi risiko manakala ketidakpastian itu mempengaruhi tujuan ya. Pesawat ini tujuannya ke mana, misalnya ke Medan ya. Nah, tetapi ada ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan, mesinnya rusak, harus mendarat darurat di Pekanbaru misalnya. Bahkan nauzubillah min dzalik ya, harusnya sampai ke Medan tapi mengalami risiko kecelakaan. Jadi memang menurut Hilson and Murray Webster ya, risk are uncertainties that matter. Jadi memang ketidakpastian yang terjadi ya, itu adalah disebut dengan risiko. Nah, sekarang kita lihat definisi risiko yang lebih formal sedikit ya. Menurut OJK ya, diterbitkan tahun 2016, risiko itu merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa. Nah, sama ya, sama dengan yang gambar pesawat tadi, ya potensi. Jadi masih potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa. Tuh. Kemudian, risiko itu menurut ISO 31000 ketidakpastian yang berdampak kepada sasaran. Ya, ada ketidakpastian dan berdampak kepada sasaran. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, pertama itu ada ketidaktahuan terhadap suatu peristiwa, apakah terjadi atau tidak terjadi. Ya, apa saja itu? Nah, kira-kira begitu. Kemudian dampaknya apa? Ya, ketidakpastian. Kemudian dampaknya apa? Kemudian apakah berpengaruh kepada sasaran? Nah, ini kira-kira gambaran risiko yang menurut versi OJK dan menurut versi ISO 31000. Jadi saya kira teman-teman mahasiswa penggiat ekonomi keuangan syariah dan perbankan sudah lebih memahami risiko itu apa. Nah, apakah risiko itu baik, buruk, atau keduanya? Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana alur suatu risiko ya. Jadi untuk memahami risiko, kita harus yang pertama harus memahami mengenai bagaimana proses bisnisnya. Ini yang harus kita pastikan. Kalau kita sudah tahu proses bisnisnya, kita bisa melihat peluang terhadap peristiwa. Ya. Jadi secara teori, sumber risiko dapat dilihat dari proses bisnisnya. Ya, proses bisnis. Nanti kita lihat, kita akan pelajari proses bisnis secara umum dari suatu usaha atau dari suatu bisnis. Nah, kemudian dari proses bisnis tersebut ada kemungkinan ya ketidakpastian, ya ada kemungkinan terjadinya peristiwa. Nah, makanya di gambarnya kedua itu adalah ada peristiwa. Kemudian peristiwa tersebut ya kemungkinan peristiwa tersebut itu berpengaruh nggak terhadap tujuan atau sasaran? Ya, ini merupakan konsekuensi dari suatu peristiwa. Konsekuensinya mempengaruhi sasaran atau tidak mempengaruhi sasaran. Nah, ini hal yang paling penting ya. Nah, jadi kalau kita lihat resiko, ya itu ada kemungkinan atau dalam orang-orang risk sebut ya teman-teman kita yang ahli manajemen risiko menyebut dengan likelihood ya kemungkinan terjadi dan dampaknya seperti apa. Ya ini, jadi di sini kita sudah mulai melihat dengan jelas ya sesuai dengan OJK tadi, POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ya, definisi risiko itu adalah satu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan. Nah, sekarang kita akan coba ini ya. Nah, artinya risiko atau peristiwa, kemungkinan peristiwa yang terjadi tersebut harus dikelola ya, harus diantisipasi dan kalaupun terjadi itu apa yang kita harus lakukan. So, maka diperlukan yang disebut dengan manajemen risiko atau risk management atau pengelolaan risiko. Ya, jadi secara definisi menurut OJK, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi. Ya, pertama untuk mengidentifikasi, ya, kemudian mengukur, ya,
Jadi resiko itu bukan hanya diidentifikasi, tapi juga bisa diukur, ya, memantau juga dan mengendalikan risiko yang timbul. Ya, mengendalikan risiko. Jadi setelah diidentifikasi, kemudian diukur, dipantau, dan dikendalikan risikonya dari suatu kegiatan usaha khususnya bank. Nah, itulah yang disebut dengan manajemen risiko atau risk management atau pengelolaan risiko. Jadi dia tidak sederhana ya, rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi keuangan dan perbankan. Ya, dia merupakan ada metodologinya ya. Jadi kalau yang ambil kuliah manajemen risiko itu paham betul ya bagaimana mengidentifikasi, mengukur ya, khususnya mengidentifikasi dan mengukur risiko dalam bisnis. Ya, jadi kita ulangi ya. Jadi manajemen risiko itu adalah serangkaian metodologi untuk mengidentifikasi risiko. Ini yang pertama, identifikasi. Setelah diidentifikasi, diukur. Bagaimana mengukurnya? Nah, ini nanti mungkin kita akan buat video series risk management syariah lagi ya, bagaimana proses-proses ini diimplementasikan di perbankan. Oke, kita akan buat insya Allah ya. Kemudian dipantau risikonya. Nah, yang terakhir ada dikendalikan. Ya, dikendalikan kemudian biasanya ujungnya adalah dibuat laporan manajemen risiko. Ya, rekan-rekan semua itu kira-kira terkait dengan manajemen risiko. Nah, jadi rekan-rekan semua, kalau kita lihat di sini, jadi yang namanya manajemen risiko itu bukan hanya melindungi ya, nah, tetapi dia juga harus bisa mampu menjadi creating value ya. Dia harus bisa menciptakan nilai-nilai. Kenapa? Karena kalau kita lihat kapal yang berjalan ya itu memiliki ketidakpastian ya yang disebut dengan risiko tadi itu. Tetapi kalau cuacanya baik-baik saja ya itu saya kira tidak akan menjadi salah satu problem bagi kapal ini. Makanya ya manajemen risiko itu sekedar pertahanan defensif ya. Kalau seperti ini saja dia berarti defensif, tapi harus dinamis dan bersifat proaktif dalam penciptaan nilai-nilai perusahaan. Jadi perusahaan itu harus memiliki manajemen risiko yang bisa menciptakan, meng-create value sehingga kalau menghadapi kondisi yang seperti ini ya, kondisi turbulence, kondisi pandemi, ya, kondisi sekarang seperti kenaikan harga minyak, inflasi, hyperinflation ya, kemudian macam-macam kejadian terkait perang Rusia dan Ukraina. Nah, manajemen risiko harus bisa meng-create value sehingga perusahaan kita bekerja ya itu bisa tahan terhadap kondisi dinamis lingkungan. Jadi tujuan kapal dibuat adalah untuk berlayar di samudra luas sekalipun harus menerjang badai, turbulence dan sebagainya. Dan itulah peran dari manajemen risiko. Nah, sekarang kita mulai agak detail sedikit nih. Tadi gimana ya Pak Hadi, gimana kita untuk mengetahui sumber risiko itu bagaimana? Nah, ini tadi di depan sudah ada ya, bahwasanya sumber risiko itu paling gampang dilihat dari proses bisnis. Nah, jadi untuk memahami, mengetahui sumber risiko, kita harus paham dulu ya, paham tentang proses bisnis. Apakah itu perbankan, apakah itu manufaktur, apakah itu bengkel, apakah itu fabrik ya. Kita harus tahu proses bisnisnya sehingga kita bisa mengetahui sumber risikonya. Nah, sehingga kemudian kita bisa melihat peristiwa atau kemungkinan yang terjadi terhadap bisnis kita. Ya, misalnya kita bisnis kuliner, kita harus tahu proses bisnisnya seperti apa. Ya, kemudian kita harus tahu apa yang terjadi ya, peristiwa apa yang terjadi. Ya, nah kemudian kalau peristiwa itu sudah terjadi, muncullah yang disebut dengan resiko. Ya, kemudian kemungkinannya apa? Ya, kemungkinannya itu berdampaknya atau dampaknya seperti apa ya? Apakah menghambat tujuan atau sasaran? Nah, ini yang kita harus perhatikan ya. Jadi sekali lagi, rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi keuangan syariah dan perbankan, kita harus paham betul mengenai proses bisnis ya. Jadi nanti kalau kita ingin menguraikan 3 risiko unik dari perbankan syariah, ya mau nggak mau kita harus memahami tentang proses bisnis di bank syariah. Ini saya secara umum dulu ya. Sumber risiko dari tipe bisnis atau type of bisnis, kemudian proses bisnisnya. Nah, saya akan secara umum akan menjelaskan tipe bisnis dulu ya. Ada yang manufacturing, tentunya sudah tahu kita manufacturingnya manufaktur ya. Kemudian ada trading, perdagangan. Kemudian ada yang service
dan sifatnya ada spesial bisnis seperti perkebunan, pertambangan, ya. Apalagi ya banyaklah spesial bisnis yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam salah satu dari 1, 2, dan 3. Nah, kita masuk dulu dari tipe bisnis supaya gampang bahwasanya kita melihat dari proses supply chain management ini ya, tipe bisnisnya ini agak lengkap di supply chain management. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari supply chain management ini, dia ada dari raw material. Jadi ada pengolahan bahan baku dulu. Ya. Bahan baku kemudian disuplai ya oleh supplier kepada factory, kepada pabrik. Ya, jadi yang pertama antara penyedia bahan baku, raw material ke supplier, ini merupakan trading saja ya, trading saja sifat jual beli, dia masuknya trading. Kemudian dari supplier kepada factory ya, itu dia trading juga. Nah, kemudian di factory, nah itu dilakukanlah proses pembuatan barang atau finish good ya, yang disebut dengan, makanya disebut dengan manufacturing ya, membangun ya, membuat ya. Nah, setelah menjadi finish good ya, dia didistribusikan. Nah, distribusikan kepada siapa? Kepada toko-toko retail. Itu termasuk ini kalau di sini distribution ini trade service ya, tapi dari retail ke customer itu masuk kepada trading. Ya, nah satu lagi, nah dia kadang-kadang raw material ini adalah dari perusahaan-perusahaan spesial bisnis ya. Perbankan juga termasuk spesial bisnis. Ya. Perkebunan, misalnya kelapa sawit. Kelapa sawit kalau membuat CPO dari perkebunan kelapa sawit ya. Jadi raw material adalah tandan buah segar, kemudian disuplai ke pabrik. Nah, jadi dia spesial. Pertambangan juga seperti itu. Power supply ya, pembangkit listrik juga termasuk spesial bisnis. Ya, kira-kira begitu perbedaan antara trading, manufacturing, service, and special bisnis. Nah, proses bisnisnya bagaimana? Nah, contoh manufaktur ya. Manufaktur itu faktor risikonya apa? Kita harus tahu dulu proses bisnisnya ya. Proses bisnisnya dia sangat membutuhkan yang disebut dengan modal ya, financial capital, tangible capital ya, aset-aset yang terlihat, mesin, tanah, equipment dan sebagainya, dan intangible asetnya ya, hak ciptanya, intellectual capital, brand dan sebagainya. Kemudian masalah man-nya, labor-nya ya, masalah risiko bisnis, berarti tidak ada risiko bisnis. Bagaimana sistemnya atau metodologinya, nah kemudian bagaimana entrepreneurship. Nah, kalau kita mengetahui prosesnya, jadi kita mengetahui bahwasanya manufaktur itu memiliki risiko di sini, masalah permodalan. Ya, itu pasti karena dia membutuhkan investasi yang sangat besar ya. Bagaimana pencarian lahan untuk pabriknya, mesinnya bagaimana, equipmentnya bagaimana ya. Masalah tenaga kerja misalnya di pabrik tekstil sampai ribuan orang banyaknya. Kemudian sistemnya ya, sistem metodologi pabrik itu seperti apa. Risikonya ada di situ. Jadi sekali lagi kita harus belajar tentang proses bisnisnya seperti apa. Nah, ini paling lebih simpel lagi. Contohnya trading ya. Kalau trading itu siklus operasinya relatif sederhana ya. Kita lihat siklus cash-nya nih, dari cash ya, kemudian dia apa? Membeli produk. Dari membeli produk ada aktivitas penjualan, kemudian dijual ya. Ada kadangkala ada bentuk piutang, kadangkala langsung menjadi cash. Nah, kalau ditanya risikonya di mana ya? Nah, bisa lihat banyak sebetulnya, cuman untuk mempersingkat saja. Pertama, supply atau bahan baku, kontinuitas supply. Ya, dalam pembelian barang baku, bahan baku ini, barang ini apakah produknya ini mudah rusak atau tidak? Suppliernya 1, 2, atau 3, atau banyak ya. Nah, kemudian tadi nih inventorinya rusak atau tidak? Buah-buahan mudah rusak ya. Beras juga ada waktunya. Nah, gitu. Kemudian penjualan, risiko penjualan. Ada yang tunai. Kalau tunai risikonya relatif 0. Tapi kalau yang piutang ya, ya bisa jadi tidak tertagih ya, makanya ada risiko di penagihan piutang. Itu trading lebih sederhana. Nah, kalau risiko jasa ini juga sangat lebih sederhana lagi ya. Kalau kita lihat ini proses siklus operasinya itu adalah kinerja layanan saja ya. Kemudian pembayaran bisa piutang atau bisa cash. Kalau cash dia langsung ke sini. Ya, sebagai contoh servis mobil atau
motor ya. Orang datang karena tukangnya misalnya, pelayanannya, itu kan servis. Ada yang pembayaran tunai, ada pembayaran tidak tunai. Risikonya ada di mana ya? Nah, teman-teman tolong dicari ini ya, risiko perusahaan jasa seperti apa. Nah, jadi kalau kita sudah belajar tentang proses suatu bisnis, kita harus paham juga untuk menentukan 3 keunikan risiko di bank syariah. Ada 3 ya. Nanti kita lihat. Kita harus paham dulu tentang proses bisnis di bank syariah. Jadi secara umum kita kembali lagi ya ke pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ada tentang bank konvensional. Ya pada prinsipnya sama, ada penghimpunan dana, kemudian ada penyaluran dana. Yang di sini disebut dana pihak ketiga, ini disebut dengan debitur ya, orang yang mendapatkan kredit. Nah, kalau bank syariah ini ada berbeda sedikit ya. Ini istilah-istilah ya, saya kira kita nggak akan bahas secara detail. Tapi pada prinsipnya dia sama, ada uang dari nasabah, ada penyaluran dana kepada orang yang membutuhkan. Ya. Nah, namun yang berbeda itu adalah akadnya. Ya. Bagaimana akad yang di sini, bagaimana akad yang di sini. Tadi kiri kanan juga ya. Ini yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Tetapi secara prinsip produk-produk liabilities-nya, produk dana pihak ketiga itu sama. Kemudian produk-produk pembiayaannya sama. Nah, yang membedakan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sekalian ya, itu adalah akad dari masing-masing produk. Contoh ya, sebagai contoh, deposito. Di bank konvensional, kalau kita menempatkan deposito, tidak ada akad secara khusus. Ya, pada intinya saya mendepositkan uang saya di sana. Dan di situ tertera, itu harus kembali. Ya. Uang saya harus kembali beserta bunganya. Nah, di bank syariah tidak bisa seperti itu. Ada akadnya. Ya. Nanti kita lihat akadnya apa saja. Di pembiayaan juga seperti itu ya, di penyaluran pembiayaan. Kalau saya ingin beli rumah, akadnya banyak pilihan. Kita bisa pakai murabahah. Nah, bisa pakai IMBT juga. Nah, kemudian bagaimana kalau saya ingin modal kerja? Modal kerjanya apa? Nah, modal kerjanya itu saya misalnya berbasis sewa. Nah, berbasis sewa ada lagi yang disebut dengan lease base. Ada yang sale base, ada yang berbagi hasil. Nah, sehingga atas perbedaan-perbedaan skema, ya skema fundingnya, pendapatan dana ataupun financingnya, sehingga bank syariah itu memiliki risiko yang berbeda ya dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, nanti kita akan ini mungkin sesi khusus nih ya mengenai jual beli terlarang ya. Pada prinsipnya di bank syariah itu banyak ada besaran-besaran terkait dengan jual beli terlarang. Yang paling gampang ya karena zatnya. Jadi bank syariah nggak boleh ya nggak boleh membiayai pabrik rokok, hotel tidak syariah, ya pokoknya barang-barang yang memang secara zatiliahnya itu adalah haram. Nah, kemudian nanti masalah akadnya, ya caranya, skemanya. Nah, kemudian nah ini nanti haram kena waktunya. Jadi kita nggak boleh jual beli pada saat azan Jumat misalnya. Nanti haram karena tempatnya, nggak boleh jual beli dalam masjid. Kita akan buat video khusus lah mengenai jual beli terlarang ini. Jadi kita kembali lagi ke bank syariah. Nah, untuk funding produk dana pihak ketiga, ya itu ada 2 ya. Yang pertama itu sifatnya wadiah. Wadiah itu titipan. Ya, namanya juga bisnis. Saya kalau punya dana, saya titipkan ke bank misalnya. Tapi ada 2. Ini apakah saya mendapat bagi hasil atau enggak? Oh iya, mendapatkan bagi hasil. Oke, boleh namanya titipan wadiah yad domanah. Ya. Nah, ada juga yang sifatnya, maaf, yang titipan tadi adalah wadiah, yang berbagi itu tidak berbagi hasil, hanya titipan saja. Yang berbagi hasil apa? Mudharobah. Mudharobah ini ada 2, ada yang mutlakoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menempatkan dana di bank syariah, itu ya kita pasrahkan saja. Dana itu dikelola oleh bank syariah. Ya. Tapi ada yang mukayadah ya, mukayat ya. Jadi kita boleh investasi spesifik ya, spesifik investasi. Saya maunya dana saya disempatkan PTA, sektor industrinya oil and gas misalnya seperti itu. Nah ini uniknya ya. Jadi setiap transaksi dengan bank syariah itu harus akadnya harus tepat ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Begitu juga dengan pembiayaan produk-produk investasi atau pembiayaannya. Nanti ini kita bisa pelajari. Nah, ada yang tujuannya non profit, ada tujuannya yang perdagangan ya.
perdagangan itu bisa jual beli, bisa sewa, ya, bisa bagi hasil. Jadi banyak produk bank syariah, bukan hanya bagi hasil ya. Jadi yang dikenal sama ini bank syariah adalah bank berbagi hasil. Enggak ya, ada 4 tipe ya. Kalau jual beli ya jual beli. Saya mau beli rumah, jual beli rumah. Ya, saya mau pakai sewa seperti leasing ya. Nanti tolong cek di video saya sebelumnya, beda bank syariah ya dibandingkan bank konvensional, antara lain adalah adanya produk ijaroh ya, sewa, basisnya sewa. Contohnya bisnis pesawat ya, seperti Garuda Indonesia itu kalau beli pesawat nggak pernah dia pakai kredit ya, nggak pernah, selalu sistemnya sewa atau leasing. Nah, itu keunikan dari bank syariah. Dia punya skema sewa misalnya. Ada yang berbagi hasil juga ya. Jadi nggak semuanya pakai jual beli atau sewa. Ada yang berbagi hasil dan ada yang pinjaman ya. Memang pinjaman seperti pinjam meminjam uang, tetapi syaratnya satu ya. Tidak ada tambahan atau riba. Jadi kita hanya bayar pokoknya saja. Ini kira-kira keunikan dari produk-produk bank syariah. Nah, jadi unik ya, ada skema-skemanya. Jadi sekarang kita lihat nih, apa bedanya ya. Jadi sebetulnya bank syariah dan bank konvensional pada prinsipnya memiliki 8 risiko yang pasti, yang inherent ya, yang melekat di suatu bank. Risiko kredit, risiko likuiditas, kemudian risiko pasar, kemudian risiko kepatuhan, risiko hukum, ya, risiko reputasi, dan risiko operasional. Ya. Kemudian ada risiko strategi. Nah, khusus bank syariah dia ditambah lagi ya, risiko bagi hasil, rate of return risk, ya, kemudian risiko investasi, ya, equity investment risk, dan satu lagi risiko kepatuhan. Karena kepatuhan di bank syariah itu beda ya, yang disebut dengan syariah compliance ya. Makanya risikonya agak berbeda terkait dengan kepatuhan. Ada yang disebut dengan syariah compliance risk. Nah, jadi kalau kita lihat, ya kalau kita bandingkan es-krim, ya memang bank syariah, bank umum itu ada 8 risiko ya. Kalau syariah 8 plus 3 ya bank syariah. Nah, ini perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Nah, ini ada 3 risiko unik tadi itu apa ya? Yang pertama risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko syariah compliance. Nah, risiko imbal hasil, ya ini terkait dengan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarnya pada pihak dan pihak ketiga karena ada skema berbagi hasil ya. Dengan ada skema berbagi hasil, ada peluang bank syariah menghadapi risiko juga. Ya, perilaku nasabah ini kok turun ya, kok tidak sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi misalnya. Nah, itu berpengaruh kepada perilaku nasabah. Yang kedua, masalah pembiayaannya ini, ya aktivitas pembiayaan ini dia juga unik karena ada pembiayaan juga berbasis bagi hasil ya, sama dengan dana pihak ketiganya. Dan terakhir tadi ya syariah compliance-nya itu harus memperhatikan 4 hal penting. Tidak ada maisir, tidak ada goror, tidak ada riba, dan tidak ada zalim di situ. Nah, kira itu ya, tiga keunikan dari manajemen risiko bank syariah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.